Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat IPA, bertemu lagi dengan saya Dini Aryani, mahasiswa Stikes Pamekasan, Jakarta. Kali ini kita akan membahas tentang podcast di mana kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Apalagi kalian pasti penasaran kan, pergaulan bebas itu apa sih? Apa sih yang buat remaja-remaja itu melakukan pergaulan bebas, dan apa sih sudut pandang yang baik dan yang salah yang kita lakukan? Pasti kalian penasaran ya. Stay tune, sampai ketemu lagi. Halo teman Stipa, langsung saja kita langsung bertemu dengan narasumber kita, yaitu dengan Ibu dosen Ibu Yulianti dan Kakak Triana, mahasiswa Stikes Pamekasan. Oke, gimana nih Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Stipa nih? Alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar ya Bu. Kita juga udah ngalamin pembelajaran hari ini. Dan Kak Triana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, sama Kakak Triana nih, ya kita kan lagi membuat podcast ya tentang pergaulan bebas. Kira-kira pandangan Ibu dosen dan Kakak Triana gimana nih? Pergaulan bebas tuh gimana? Bebas nih, gimana nih? Gimana nih? Menurut aku ya, pergaulan bebas di eranya aku nih. Secara mahasiswa ya? Secara mahasiswa. Kan pergaulan bebas itu anak-anak gue bilang dari pertemanan yang toksik, Terus dari apa lagi nih, Kak? lingkungannya yang toksik ya. Terus mungkin Kalau nggak gaul kita nggak ditemenin ya Kak? betul. Gitu. Jadi sekarang gitu ya? Iya. Jadi nggak gaul, nggak berteman Nggak ya? berteman. Nggak berteman ya? Iya. Oke. Dari lingkungan pertemanan si ibu yang paling lebih meluas, yang lingkungan pertemanan toksik. Jadi lingkungan yang tidak baik itu bisa menyebabkan terjadinya Jadi pergaulan bebas. Iya itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari lingkungan juga nggak terlalu ini ya Mas, salah satu penyebab sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana keluarganya. Nah, Keluarganya di lingkungan internalnya ya Bu. jadi kan kalau anak-anak ini kan lebih banyak itu bertemu juga kan selain di sekolah, di lingkungan, ada juga keluarga. Jadi bagaimana anak itu dibentuk dari kecilnya ya, sehingga ditanamkan nilai-nilai ya kan, kemudian diberikan contoh yang baik, maka walaupun pergaulannya juga nggak bagus, dia akan tetap membawa pendidikan yang diberikan oleh orang tua gitu. Nah, jadi memang terutama untuk mencegah, sebenarnya untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas itu adalah dari internal keluarga. Rata-rata kalau teman-temannya mungkin ya, kalau yang sudah pernah melakukan pergaulan bebas ini kan banyak ya, Banyak banget ya, iya. dan rata-rata anak-anak sekarang kan seperti itulah ya. Tapi ada yang bisa direm, ada yang enggak. Betul. Kalau yang tidak bisa direm tuh mungkin karena sudah kebablasan dan kontrol dari orang tuanya yang kurang baik, sehingga nanti akhirnya anaknya jadi kebablasan gitu. Bahkan ada sampai lahir Hamil luar nikah, terus Ya. narkoba juga ya, narkoba, gitu. mencoba bunuh diri gitu kan. Bahkan itu yang membuat saking bahayanya pergaulan bebas ini sampai ke terjadinya keinginan untuk bunuh diri. Nah, Ke mental. Ke mental healthy berarti ya. apalagi anak-anak sekarang ya, Iya, ya kan ini yang mentalnya breakfast semua ya Bu ya. Bentar-bentar healing. Benar-benar kepikiran ya kan. Jadi memang dilihat dari keluarga dulu. Jadi kalau nilai-nilai itu sudah dibangun dari semenjak anak kecil, maka dimanapun anak itu berada, dia itu sudah termindset di otaknya bahwasanya pendidikan saya di keluarga seperti ini. Nah, rata-rata anak yang mengalami hal seperti itu biasanya pendidikan di keluarganya juga kurang baik, atau dia sering melihat kekerasan, atau dia merasa tidak nyaman di keluarga. Ya, banyak hal sebenarnya. Salah satunya memang adalah keluarga yang sangat penting. Jadi menurut Ibu dosen ini kita secara internalnya ya, dari sudut pandangan keluarga. Jadi pergaulan bebas ini kita juga nggak boleh langsung menjudge karena lingkungan, tetapi yang faktor utama adalah dari keluarga ya kan. Dimana kita dibentuk dari kecil oleh keluarga, nantinya kita juga akan di lingkungan kita akan beradaptasi gimana menyesuaikan yang di keluarga. Jadi intinya keluarga itu harus sangat berperan. Jadi kalau ada apa-apa sebagai orang tua ya, kita memang tidak boleh mengekang anak, tetapi juga tidak boleh membebaskan. Jadi tetap harus kontrol
ya orang tuanya. Orang Kadang-kadang kan tuanya, ya. orang tuanya sibuk bekerja, anak tidak dapat perhatian dan dia menuntut perhatian itu sehingga dia mencarinya di lingkungan. Nah, lingkungan ini kan tidak semuanya baik gitu, tidak juga semuanya buruk ya. Ada lingkungan yang bagus, ada lingkungan yang memang toksik tadi disampaikan. Iya. Tapi itu tadi peran keluarga itulah yang penting untuk menjaga dimanapun anak ini bisa terus menjaga pergaulannya, gitu ya, mentalnya tetap terjaga gitu. Karena kalau sudah mentalnya tidak baik, kemudian di lingkungan yang tidak baik, itu akan berbahaya, ya. Kira-kira apa nih pencegahannya sih Bu yang kita lakukan agar kita sebagai mahasiswa ya Kak Triana ya agar terhindar dari pergaulan bebas ini? Ini sebenarnya banyak ya pencegahannya. Banyak banget. Satu sebenarnya komunikasi dengan keluarga, kemudian intinya komunikasi, kemudian iman, ya Harus itu harus dikuatin ya, Bu. dikuatkan, gitu. Karena kalau misalkan semua agama mengajarkan hal yang baik kan, Siap. tidak ada keburukan. Tidak. Jadi kalau dia sudah ditanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, ya mau seperti apapun digoyangin ya istilahnya dibawa ke sana ke sini tetap dia berpatokan kepada agamanya, imannya gitu ya. Jadi karena semua agama mengajarkan hal yang baik, pasti segala sesuatu yang ke arah yang buruk kalau dikembalikan ke agamanya, dia akan menjadi ke arah yang positif atau baik gitu ya. Karena orang yang pergaulan bebas tuh biasanya rata-rata ya agamanya juga agak kurang gitu kan. Tapi kalau sudah agamanya bagus, didikannya dari kecil sudah bagus, ya pasti nanti juga akan ikut karena ikut dengan ajaran agamanya seperti apa. Intinya adalah ditanamkan nilai-nilai agama dari sejak kecil. Menurut kalian gimana nih sebagai mahasiswa? Ayo, pencegahannya apa sih kalau Gak ikut pergaulan bebas kan? Enggak dong Bu. ikut gak nih kalian? Atau teman yang pernah melakukan pergaulan bebas? Enggak sih, Kak. Ada temennya? Ada mungkin. Ada. Ada beberapa. Pasti ada. Setiap pergaulan kita pasti punya ya. Yang namanya orang-orang terlalu bebas lah bergaulnya. Laki dan perempuan atau perempuan terlalu dekat juga kan berbahaya sekarang. Setelah terlalu dekat antara wanita dengan wanita sekarang banyak terjadi lesbian gitu ya. Ada juga ya ada laki dengan laki terlalu dekat juga tidak baik. Jadi intinya seimbang aja. Karena setiap kita di dalam lingkungan pasti ada yang tidak baik. Nah, itu dikembalikan lagi kepada kita sendiri, pendirian kita sendiri. Karena yang kita bawa ya diri kita sendiri sebenarnya ya Bu ya. Baik atau tidak baiknya yang bisa menentukan Kita diri sendiri. sendiri. Ya. Karena penting banget dari dalam keluarga itu ya Bu Iya, ya. karena kita yang dari kecil diajarin. sudah di keluarga itu kan dari kecil ya, dididik Iya. dari kecil. Jadi apa didikan keluarga itu pasti akan terbawa di dalam dunia pergaulan kita. Gitu. Nah, kalau keluarganya mendidiknya yang baik, ya tapi juga belum tentu nanti anaknya akan baik karena tergantung lagi dari anaknya. Orang tua sudah mengajarkan yang baik, sudah memberikan perhatian, ternyata dia kalah dengan yang ada di luar dengan kata-kata tadi, nggak gaul nih, kalau nggak kayak gini, Nggak punya istilahnya teman nggak ya Bu. nggak gaul, nggak usah ditemenin, gitu kan, nggak satu circle gitu kan, kalau sekarang nggak satu frekuensi gitu. Nah itu yang membuat dia akan terjerumus ke sana. Tapi kalau dia sudah ditanamkan tadi norma-normanya yang kuat, punya prinsip dalam hidup, nggak akan mungkin ikut dengan pergaulan-pergaulan bebas. Tuh ya. Berarti ibaratnya emas ya Bu. Kalau emas mau kemana pun akan jadi emas. Nah, ya. Ya. Jadi harus punya prinsip. Sendiri. Kalau misalkan dampaknya nih Bu, kalau dari generasi muda, kira-kira dampaknya kalau misalkan semakin kita cegah nih, apa nih dampak dari generasi muda? Dampaknya kalau pergaulan bebas ini bahaya banget ya. Ya, istilah kata dari hal yang kecil misalkan pergaulan bebas ya antara laki-laki dengan perempuan, kemudian juga dia mengkonsumsi narkoba. Nah ini yang sudah berbahaya nih. Nah efeknya apa? Banyak ya, bisa jadi hamil di luar nikah, bisa jadi. Yang sering kan, akhirnya apa? Nggak sanggup digugurkan. Nah yang rugi siapa? Si wanitanya. Laki-lakinya nggak ada ruginya ya. Gitu. Nah pada saat digugurkan itu belum tentu dah. Ada kemungkinan selamat atau tidak selamat. Nah sehingga apa ini nanti bisa menyebabkan
tingkat kematian kepada ibu itu tidak tinggi gitu kan. Kemudian selain itu tadi apalagi, misalkan dia pakai narkoba, ya, atau seks bebas lah. Sekarang kan banyak ya seks bebas gini ya, karena pergaulan yang sudah ya. Mana ada sih wanita sekarang gitu kan istilahnya, ada yang menyatakan seperti itu. Tapi katanya bisa menjaga kan, bisa tidak seperti itu. Nah misalkan dia ikut pergaulan bebas, seks bebas lah misalnya. Yang bahaya apa kalau kita ketahui? Kena penyakit HIV. Nah, itu juga yang ya. sekarang banyak sekali terjadi. Bahkan Sampai sudah meningkat ya, sekarang. Kenapa? Ya karena itu, ya dia mencoba seperti itu. Kita nggak tahu pasangan kita itu seperti apa. Yang istilah kata yang sudah suami istri saja belum tentu tidak tertular penyakit itu. Ya apalagi yang berganti-ganti pasangan. Ya walaupun katanya tren, tapi kan kalau bagi dunia kesehatan itu sangat berbahaya. Gitu ya. Jadi pergaulan bebas salah satunya tadi itu. Ambil dulu nikah, HIV, kemudian penyakit-penyakit kelamin. Kalau misalkan dia menggunakan narkoba misalkan, nah ini juga bisa bahaya. Ya berbahaya. Karena kalau udah narkoba itu kan di luar dari nalar, Iya. di luar dari alat ini ya. Kita udah nggak sadar ya gitu kan apa yang kita lakukan. Bisa jadi kita melakukan hal-hal yang memang merugikan diri kita, ya kita nggak tahu. Gitu. Jadi nggak ada efek baiknya sih kalau pergaulan bebas. Jadi pergaulan bebas itu kalau bisa kita hindarkan. Memang boleh bergaul, tetapi tidak sebebas yang kita mau. Tetapi ada batasan-batasannya. Ya, karena sekarang ya penyakit sudah semakin banyak ya. Kita nggak tahu bagaimana pasangannya. Intinya saja kalau kita mau menikah saja harus diperiksa dulu. Ya, supaya semuanya diperiksa dulu supaya jangan menyesal. Nah, bagaimana dengan tidak ada ikatan? Ya, nah ini siapa yang mau bertanggung jawab? Ya, oke. Jadi untuk pergaulan bebas ini berarti sangat bahaya sekali ya Bu? Sangat bahaya. Jadi kita kalau sebagai generasi muda kalau bisa jangan melakukan tersebut ya. Iya. Jadi jangan pernah takut dibilang nggak gaul. Betul. Jangan pernah takut dibilang kita Nggak nggak punya punya teman. Pasti intinya kalau kita itu baik di lingkungan yang baik ya semuanya akan baik-baik saja gitu ya. Tapi kalau misalkan kita baik di lingkungan yang tidak baik ya lama-lama kita akan terus diberikan yang tidak baik. Jadi memilih teman, kata orang kan jangan milih-milih teman, sebenarnya pilih teman itu harus milih betul, teman karena ya. di mana tempat kita berteman atau lingkungan kita di situ akan terbentuk ini karakter kita. Nah, jadi jangan sampai salah memilih teman, karena kalau sudah salah memilih teman ya akhirnya merugikan diri sendiri. Sangat bagus banget nih Bu penjelasan Ibu. Untuk pesan dan kesannya nih menurut Ibu atau kalian? Coba kalian dulu pesan dan kesannya kalau misalkan pergaulan bebas, atau kakak mau cerita sendiri pengalaman kakak, boleh? Kesannya sih selalu melakukan kegiatan yang positif di lingkungan, terus lebih ke teguh pada pendirian masing-masing ya, yang sampai terjerumus ke pergaulan bebas. Sudah sih itu aja bagus. Jadi jangan sampai terjerumus ke pergaulan bebas ya. Intinya tingkatkan iman dan takwa ya. Kemudian jaga komunikasi dengan orang tua. Kemudian juga perilaku kita, dan kita harus punya prinsip dalam hidup ya. Sehingga kalau bisa di hidup itu ada target ya, ada target dan ada tujuan yang jelas ya. Jangan sampai nanti kita nggak punya tujuan juga bisa loh masuk ke pergaulan bebas akhirnya. Jadi yang penting adalah tujuan kita harus jelas ya. Selain tadi iman dan takwa, iman itu harus kuat ya, karena dengan iman yang kuat ya maka kita akan terhindar dari ajakan-ajakan yang kurang baik ya. Mungkin itu ya misalnya buat generasi muda ya, jangan pernah mencoba atau apa ya, coba-coba ya, coba-coba ingin tahu ya hal-hal yang memang kita sudah tahu itu tidak baik. Jadi nggak pernah, nggak usah coba dulu bagaimana dulu, nggak, jangan pernah coba-coba yang memang tidak baik gitu. Ibaratnya hidup cuma sekali ya Bu, jadi kita harus dengan, kan katanya kalau hidup cuma sekali kita harus coba semua, tidak, justru kita memperbaiki apa yang baik yang kita harus coba ya.
Oke, sudah cukup gitu aja. Sobat Tipa, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Dah.